Sahabat nalar, kita akan mencoba membedah hadis yang selama ini diperdebatkan. Untuk itu, jangan kemana-mana dan silahkan like, subscribe, dan share agar bermanfaat. Islam sangat menganjurkan umatnya agar cerdas. Puluhan kali, Al-Quran memuji dan menganjurkan manusia agar menggunakan akal pikirannya. Tetapi ada satu hadis yang menyebut bahwa kebanyakan penduduk surga adalah orang bodoh. Lalu benarkah kebanyakan penduduk surga adalah orang bodoh? Hadis memiliki kedudukan kedua setelah Al-Quran, yang menjadi rujukan bagi umat Islam dan menjadi tuntunan dalam menjalani kehidupannya sebagai Muslim. Namun terkadang, butuh pendalaman dalam memahami sebuah hadis. Banyak sekali contoh hadis yang sering diperbincangkan oleh umat Islam karena dinilai tidak masuk akal atau bertentangan dengan diperbincangkan ialah hadis mengenai kebanyakan penghuni surga adalah orang bodoh. Telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Ali al-Aili, telah memberitakan kepada kami Salamah ibnu Rauh dari Ukail ibnu Khalid, dari Ibnu Syihab, dari Anas yang berkata, Rasulullah SAW bersabda, kebanyakan penghuni surga adalah orang bodoh. Hadis riwayat Al-Tahawi dalam Mushkil Al-Atsar, Juz 6, halaman 488. Merujuk pada Mahmud Al-Tahan dengan salah satu metode takrij hadis menggunakan cara takrij awal kalimat dalam matan hadis, kata Aksar Al-Jannah Al-Bulhu terdapat dalam 9 kitab, salah satunya Mushkil Al-Atsar, Juz 6, halaman 488. Kemudian dalam sanadnya terdapat kritik para ulama terhadap para perawi, orang bodoh masuk surga. Hadis riwayat Al-Tahawi dalam Mushkil Al-Atsar yaitu Muhammad ibn Ali al-Aili, Salamah ibnu Rauh, Ukail ibnu Khalid, Ibnu Syihab, dan Anas ibnu Malik. Lalu bagaimana kedudukan hadis tersebut? Baik sanad maupun matannya. Untuk Muhammad ibnu Ali al-Aili, Yusuf al-Mizi dalam Tashib Kamal fi Asma ar-Rijal, menyebutkan bahwa Al-Nasai mengatakan hadis darinya la ba'sa bih. Kemudian menurut Abdurrahman, beliau itu orang yang saduk dan yang lainnya mengatakan bahwa beliau bukanlah orang yang sikah dan sulaih. Sedangkan Salamah menurut Abu Surah dan yang lainnya dikatakan munkar al-hadis. Kemudian Ukail ibnu Khalid menurut Muhammad ibnu Sa'ad, sikah. Selanjutnya Syihab menurut Ahmad bin Hambal ia daif dan sikah menurut Abu Dawud. Sedangkan yang terakhir Anas ibn Malik komentar para ulama mengatakan al-sahabah kulluhum udul. Dari sini kita dapat melihat bahwa hadis orang bodoh masuk surga setelah dicek para perawinya dengan menggunakan prasyarat para ulama. Hadis ini daif sanadnya. Selain itu, terdapat beberapa pendapat mengenai makna bulhu. Al-Khatib berkata bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, kata bulhu adalah akalnya yang lemah, tidak cerdas dan pandai. Kemudian Sal ibn Tasturi menjelaskan bahwa bulhu orang yang memalingkan hatinya dan menyibukkannya dengan mengingat Allah. Selaras dengan pendapat di atas, Abi Usman Al-Darani juga menjelaskan bahwa bulhu adalah orang yang bodoh dalam hal dunia tetapi sangat faqih dalam urusan akhirat. Al-Qurtubi juga menerangkan bahwa bulhu ialah bodoh dalam bermaksiat kepada Allah. Kalau kita melihat hadis ini secara sepintas dan tekstual tentu kita akan memahami bahwa hadis ini sangat berbenturan dengan ajaran Islam yang tertulis dalam Al-Quran. Al-Quran menyebutkan bahwa mayoritas penghuni surga adalah orang yang memfungsikan akalnya atau ulul albab. Kata ini disebutkan sebanyak 16 kali. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Ya Tuhan kami, sesungguhnya barang siapa yang Engkau masukkan ke dalam neraka, maka sungguh telah Engkau hinakan ia, dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim seorang penolong pun. Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami mendengar seruan yang menyeru kepada iman, yaitu, berimanlah kalian kepada Tuhan kalian, maka kami pun beriman. Ya Tuhan kami, ampunilah bagi kami dosa-dosa kami dan hapuskanlah dari kami kesalahan-kesalahan kami,
dan wafatkanlah kami beserta orang-orang yang banyak berbuat bakti. Ya, Tuhan kami, berilah kami apa yang telah Engkau janjikan kepada kami dengan perantaraan rasul-rasul Engkau. Dan janganlah Engkau hinakan kami di hari kiamat. Sesungguhnya Engkau tidak menyalahi janji. Al-Quran Surat Ali Imran, ayat 190-194. Dari Surat Al-Imran ayat 190-194 kita dapat melihat bahwa mayoritas penghuni surga adalah ulul albab. Sementara Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin menggunakan hadis ini juga. Dia berpendapat bahwa kata bulhu merupakan orang yang tidak menempatkan dunia, namun lebih perkara akhirat. Ia sangat cerdas dan pintar. Dari keseluruhan uraian tersebut hadis ini dhaif, jika dilihat dari sanadnya. Kemudian hadis ini jika dipahami secara tersurat maka akan terlihat berseberangan dengan Al-Quran. Namun jika kita melihatnya secara tersirat bisa jadi kata bulhu ini memiliki makna orang yang tidak menjadikan dunia sebagai orientasi hidup dan menempatkan Allah sebagai tujuan hidupnya.